bersama Crusher, sang inisiator. Dan Rosemary langsung dihabisi oleh Point Bulls di sini, tapi Crusher yang terpantau ingin meregroup ke arah rekannya dan udah menjadi informasi yang terserap oleh pemain dari Bigetron Red Village. Iya, tembakan juga langsung dilontarkan menuju ke arah armor dari mobilnya, namun masih cukup kokoh tadi. Dan di arah lain ternyata Point Bulls mendapatkan pemain dari tim Alter Ego, Okta tumbang. Ada tembakan balasan dari Alter Ego, hanya mencicil HP dari seorang Zai. Masih terselamatkan, bahkan Fnatic juga terspot untungnya. Masih bisa touchdown ke bagian rumah panjang. Terselamatkan sementara ini, tapi Alpha tabrak bos. Langsung menuju ke bagian moncong dari ujung rumah panjang ini. Membuat Fnatic harus lebih aware lagi. Belum ada follow up dari pemain-pemain Void yang lainnya, tapi yang jelas Alpha sudah mendekat dan ada backup dari Keymind. Yes, masih berlanjut juga bagaimana ada follow up yang diberikan, tapi Fnatic pun juga masih bercoba menghealing dirinya dan gagal. Alpha berhasil menembus satu buah granat tadi ke arah genteng yang coba dinaiki seorang Keymind juga. Perlahan rumah panjang ini langsung dijajah oleh pemain dari Void. Alpha mencoba menaiki dan Keymind yang menjadi eksekutor terakhir terhadap tim Alter Ego. Itu kayak bentar gue naik dulu, nggak usah granat aja. Ya, kita bakal lihat lah dari analisa lo tadi kira-kira bakal berdampak positif atau enggak untuk Glue, karena tadi Glue lagi mau perang, tapi tiba-tiba kita disuguhkan dengan boom dan juga Kak Gendra di mana granat sudah mulai dimasak. Ponbit berusaha mendapatkan satu cukup matang, granatnya bakal dilambungkan jauh ke atas sana meletup dan bisa mendapatkan satu. Flyboy tumbang, akan berpindah tempat tapi kembali lagi tumbang satu anggota dari Kak Gendra. Leon DZ pun hilang, masih ada dua player lagi dan counter terjadi. Satu trade ke arah Bumi Sport kali ini, tapi Acul kembali lagi bisa mendapatkan satu pemain dan hanya tinggal Frenzy yang sudah dibungkam. Backstepnya tidak terjaga, headsetnya ketuker dan itu dia. Membuat Kak Gendra pun dipulangkan ke arah lobby. Yes, terus masih berlanjut lagi dari seorang Reizi. Terus mencoba memaksakan memberikan trap granat di situ agar Pikmi tidak masuk sembarang, tapi Pikmi dan seorang Reizi itu masuknya kenapa sembrono banget, langsung diamankan dari seorang Joshua. Belum ada follow up dari pemain-pemain dari Boom. Acul terus memaksakan diri dari area luar. Classy sedikit menahan temponya dan Joshua pun juga berputar-putar meliuk-meliuk dirinya dan Acul pun masih memaksakan UMP-nya di dalam dan sedikit menahan tempo dengan healing yang dia miliki. Tapi Ponbit langsung finishing di area yang tidak terbaca oleh pemain-pemain Pikmi. Gila men, Boom ngeratain dua tim. Padahal Boom belum selesai ngeriset setelah mereka menang fight pertama. Ditabrak sama Pikmi tapi mereka masih bisa tenang. Bahkan tabrakan berikutnya, tabrakan ketiga datang. Kali ini lagi-lagi membuat Ponbit menjadi pemain terakhir untuk Bumi Sport. Ditabrak sama MRPX, ini tidak akan menyelamatkan Acul, tidak akan menyelamatkan Yami. Karena Ponbit akan cari tempat yang aman supaya dia bisa mengumpulkan placement yang lebih baik maksud gua. Tapi ternyata tertembak. Aduh, kenapa jadi lebih bau, lebih baik. Sudah mulai game terakhir, semakin belepotan. Saya butuh air putih. Yes, silakan untuk minum seseguk dua seguk. Area lain, Bigetron Red Village pun juga sedikit kelimpungan untuk mencoba masuk dari area utara. Tapi jangan lupa juga untuk menonton Diary Petualangan Emas di channel PUBG Mobile Indonesia, di channel YouTube-nya untuk kalian tahu bagaimana emosionalnya Timnas Indonesia saat di SEA Games Kamboja kemarin. Yap, dan fight terjadi di bagian lain lagi di mana PJV akan menghadapi tim Aura. Satu lagi healing, satunya bakal terabas. Mobil terbang pun jadi bos, kilas Snappy. Pindah tempat untuk memberikan sebuah tembakan tapi gagal mendapatkan dua pemain dari PJV. Masih ada follow up dan backup yang bagus sekali dari PJV dan Aura pun rata. Mereka harus puas di peringkat ke-13 dan gagal mendapatkan WPCD kedua di hari ini. Yes, mau nggak mau memang pergerakan itu harus dilakukan ya. Lo harus coba tabrak, ya gambling lagi 50-50. Dan nggak bisa disalahkan pergerakan seperti itu. Tapi ya harus berlanjut lagi. Show must go on dari tim HFX. Mereka coba memaksakan diri menembus pintu gerbang dari pemain-pemain Javos. Tapi gagal dari seorang Red Face tadi. DBS-nya agak sedikit nyasar. Bahkan dibalikan keadaannya dari seorang Crusher. Satu bom, dua bom, kembali lagi di follow up dari seorang Sinon dan juga Agency ke arah sebelah Misery. Tapi Misery masih sedikit bisa ngedodge dan terbuka badannya, termasuk informasi terserap di arah Crusher. Betul, Crusher tahu di mana Misery berada, tapi Misery nggak bisa membuang waktu yang banyak banget karena dia harus balapan sama Blue Zone. Tembakan datang dari lower ground, tapi Misery bisa mendapatkan Crusher. Satu threat terjadi, belum ada backup dari HFX. Dan ada waktu untuk Misery melakukan healing. Crusher terjebak di bagian atas akan menjadi seorang informan. Memberikan informasi karena dua pemain HFX yang ada di bagian lower ground. Dan Misery melemparkan sebuah granat ke arah sebelah kanan. Tapi sudah ada yang menunggu di bagian depan. Sudah ada yang menunggu di bagian depan dan Misery, wah nggak mau nembak dia. Dia mendingan cari bagi biar bisa ngibrit ke arah lain. Tapi HFX, mereka memilih tempat yang sudah ditempati oleh Bigetron. Oke, yes, dari HFX
Mereka coba memaksakan diri untuk ke gudang hijau kali ini. Coba tabrak, pilihan yang cukup menarik menurut gue dan harus mereka lakukan. Dan kita bakal melihat bagaimana cara setup defense yang akan disajikan oleh pemain-pemain dari Big Alternative Lane. Dan Zuxi menggerecoki fight yang akan terjadi dari HFX dan juga BTR. Dan ini menggandrungi tempo yang dimainkan oleh tim HFX itu sendiri. Dan lapar. Oh enggak, Yuhaimen ternyata B1 G2 langsung finish. Tanpa ada ampun dari Bigetron Villains. Yes, kombinasi granat yang bagus dari dua pemain Bigetron. Tapi sebuah tabrakan yang gagal dari BJV menjadi pelakor tapi malah gagal. Dibungkam langkah mereka, lapar merespon dengan bagus. Tinggal Zuxi yang tersisa. Last man standing tidak bisa bertahan lama karena tembakan lapar begitu lengket. Dihantam oleh mantan sendiri. Yes, ini kalau Bigetron naik, wah viewers melejit cing, roket cuy. Jadi ayo Bigetron kali ini puaskan hasrat-hasrat dahaga dari Bociltron, Bigetron versus Bigetroopers dan juga para ahli sejarah karena permainan kalian sangat ditunggu-tunggu banget untuk nge-screening out di sisi utara. Yes, dan dengan dipotongnya pergerakan dari Zuxi tadi, itu berarti menghentikan langkah PJV untuk menyentuh angka 400 pertama. Ya kan, gua bilang. Karena poin mereka hanya terhenti di angka 397. 3 poin lagi untuk mereka begitu angka 400 sampai Titik mana yang akan coba mereka terobos ke RRQ kah atau ke MRPX kah? ya, mereka mendapatkan sebuah cekungan kecil di ujung jalan. Setidaknya bisa bersembunyi dari angle tim RRQ. Kiri mereka MRPX, kanan mereka RRQ. Dan mereka lebih milih buat main sabar dulu. Tapi tempat ini belum masuk ke dalam zona. Iya. Tempat ini belum masuk ke dalam zona. Tinggal sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. Dan untungnya dibagi. Kalau ini dia naik mobil lain, udah pasti bakal nyangkut. Tabrak dong. Lo. Tabraknya malah ke depan sana menghantam RRQ. Bakal ada close combat kali ini. Mort bisa mendapatkan satu. Lapar gagal mendapatkan pick off pertama. Yuhai juga ikutan tumbang. 2 anggota tumbang dari tim Bigetron. Tinggal 2 lagi yang tersisa di bagian belakang kali ini. Oh my Bom dari god. siapa tuh? Tapi Oke. Alan dapat 1. Dua Alan dapat bahkan. 1 bahkan 2. Selesai. Oh, ada bantuan dari 21 NFT. Oke, Yuhai bisakah di revive atau diikhlaskan begitu saja? Ternyata diikhlaskan, mereka harus stay dengan 2 player saja. Alkev dan juga Ryzen. Ini menarik sekali. Tadi sebenarnya cara tabraknya itu nggak tepat dari satu pemain ke pemain lain. Agak terburu-buru menurut gue lini depannya mereka. Yes. Jadi agak sulit sisi belakang untuk mengcover. Betul, nggak nunggu yang nge-backup begitu. Jadi Yes. langsung maju ke depan tanpa Yeah. menunggu celah untuk membackup. Itu yang ngebuat tadi agak sedikit blunder. Tapi untungnya dari Bigetron mereka masih bisa mempertahankan posisi mereka. Dan MRPX, mereka masih bertahan sejauh ini. Mungkin mereka bakal naik lagi untuk mengejar sedikit poin mereka. Supaya tidak terlalu jauh dari tim RRQ. Dan ini dia Dominatus bertemu dengan Fine Bulls. 1 anggota dari Dominatus Ayo diamankan. dong. Hanya menyisakan seorang Noah, ayo. Noah menghadapi 2 pemain dan dibungkam. Begitu saja 93 poin Iya, dari 93. Dominatus untuk di hari ini. Placement-nya dapat soalnya, 1 poinnya lagi. Oke, masih menunggu hari esok untuk Dominatus bisa tembus 100 points. Ataukah besok memang masih belum bisa, tapi menurut gue bisa banget sih. Ya udahlah ya, kembali ke arah Dewa United yang mereka melakukan split berjauhan sekali. Karena PR mereka yang harus dituntaskan adalah Nyongs yang selesai di tangan Reload. seorang Ucup. Reload dulu Iya. dong, reload dulu dong. Itu udah merah loh. Emosi, cuy. Udah merah, soalnya gue ngeliat dari kemarin kayaknya ada momen yang adrenalinnya terlalu tinggi. Iya. Jadi lupa buat reload. Banyak banget kemarin di hari kemarin tuh. Iya, yes. Dan ya, ini kalau secara minimap ya bisa dibilang sih aing teh milihnya sih Dewa United ya. Karena di utara harus ada satu arah rotasi yang sama. MRPX dan juga 21 NFT tuh rebutan tuh. Jadi enak banget di selatan itu Dewa United mantau. Oh enggak, ARF ternyata yang bisa grecoki. Sama-sama saling rebutan utara dan juga selatan ini. Betul, dan Zai juga menahan posisinya karena dia tahu menjadi tulang punggung terakhir untuk Fine Bulls kali ini. Iya. Bisakah dia membawa poin-poin yang gemilang? Ryzen sudah ditumbangkan dan hanya menyisakan seorang Alan atau Satar yang tersisa. Diincar ternyata, tapi Alan bergerak di waktu yang tepat. Bergerak di waktu yang tepat walaupun masih bisa ada dapat angle. Tapi dari tim ARF mereka lebih fokus buat looting. Baru ngintip ke arah depan dan Alan harusnya dia selamat karena gue belum ngelihat. Ya sekarang ngelihat elimination bitnya keluar. Berarti Bigetron harus berpuas di posisi yang ke-6. Yes. Masih terus berlanjut lagi bagaimana dari seorang Caspar di situ terus memberikan prediksi shot ke arah rumah. Ini kandang kuda bisa dibilang sih kalau di tongkrongan gue ya. Tapi dari ARF, Shaizen memposisikan diri yang di angle yang lebih luas lagi. Axel pun juga di sebelah kanan coba melooting lagi, merefresh armor dan juga helmet yang dimiliki. Tapi Chemistry terbuka badannya, terketahui Linux. Tahu 21 NFT sedang dipush dari sebelah kiri oleh tim ARF. Berarti Shaizen semestinya momennya dia ngebantu teman-temannya tumbal dan dia
finishing karena 21 NFT. Iya, kalau kita ngomongin DU sebenarnya posisi mereka enak. Banyak cekungan yang bisa mereka mainin, mereka bisa tutup angle dari MRPX, mereka bisa dapetin momen untuk bergerak mendekat ke arah tim 21 NFT. Tinggal timingnya aja mereka harus pas, jangan sampai miss untuk kalkulasi timing ketika mereka bergerak masuk ke arah high ground-nya lagi. Dan IRF, mereka sudah mulai nge-flank tapi Boy Chill memasak semua granat bakal dipantulkan bertiga rakusan jendela dan bisa mendapatkan satu Sizen. Easy pick, easy life, bahkan sebuah shoulder pick dilakukan oleh Boy Chill. Mendapatkan satu dan mendapatkan yang kedua dengan follow up dari seorang Ramones. Granat dari ARF pun gagal untuk menumbangkan seorang Boy Chill. Defensif yang cukup strong dari 21 NFT di kandang kuda. Yes, masih berlanjut lagi bagaimana dari 21 NFT Boy Chill berdua sama Flippy di sebelah kanan. Mereka saling berbagi tugas, dua angle yang berbeda, tapi menurut gue tetap harus nge-regroup karena spot yang mereka miliki benar-benar advantage yang paling tinggi. Punya defense compound yang juga cukup oke, punya set sisi atas yang juga cukup nyaman, tapi Dewa United. Iya, Dari pandangan gue 21 NFT. Gua setuju karena posisi mereka enak banget. Mereka bahkan udah ngontrol lebih banyak area zona dibandingkan dua tim yang lainnya. Dan semua pick off dilakukan mendapatkan pemain dari 21 NFT. Ramones tumbang, granat dimasak, posisi Flippy kelihatan tapi lemparannya, prediksinya agak meleset. Masih bisa digocek tapi Linux tumbang. Dua pemain tumbang dari 21 NFT bahkan menyusul untuk yang ketiga. Hanya tinggal Boy Chill yang tersisa, sandwich yang berbahaya dari DU dan MRPX ke arah 21 NFT. Yes, memang agak sulit sih untuk sebuah teori karena penerapannya berbeda. Ada improvisasi yang harus dilakukan di dalam in-game PUBG Mobile. Kemudian pun dari Dewa United, bagus banget split yang mereka lakukan ini membuat bingung dari Morph-X ataupun 21 NFT. Tuyul memaksakan diri, Monster Truck pun menjadikan tumbal untuk dia coba maju. Tapi tidak membaca pergerakan Rocky yang berada di lingkup kecil tersebut dan akhirnya di finish begitu saja. Morph-X nyala kembali, ingin menghimpit poin dari tim RRQ juga. Nggak ingin kalah menjadi juara di PMPL Fall ID 2023 ini. Yap. Dan itu dia sebuah pick yang begitu sabar dari Rocky. Mendapatkan pemain dari DU, Cannot tumbang. Tinggal satu orang lagi dari tim 21 NFT yang harus dicari kalau fight ini tidak ingin diganggu dan dapat kelihatan. Sebuah pengamatan yang detail di sebuah celah sempit bisa dimanfaatkan, tapi keberuntungan datang ke 21 NFT. Karena mereka masih bisa fight, mereka masih bisa berjuang. 1v1 situation. Ucup sudah mendapatkan 6 elimination. Yes. Boy Chill bisa kabur. Oh, no. Memaksakan diri karena Ucup nampaknya Enggak. belum mampu. Ini bakal dipaksakan dari seorang Ucup bermain DBS Gaming. DBS yang paling kuat di sini dan ternyata Boy Chill, sang bocah masa depan untuk 21 NFT ini mampu mendapatkan winner-winner chicken dinner untuk tim 21 NFT Esports.